800.000. Tapi bagi saya yang penting adalah manfaatnya, Bu, bukan harganya, gitu. Karena dari perusahaannya, Pak, itu memang itu yang kemarin mana ya, yang ada biru-biru tuh. Saya bawa sih kemarin penjelasannya. Nah dari situ, Pak, saya melihat bahwa ternyata semungil ini, Pak, punya manfaat yang luar biasa. Saya baru tahu nih. Ya, tahu. bahkan ada beberapa pasien saya yang di Bandung itu dia bilang, "Dok, kan saya pinjemin juga. Dok, tadinya dia sakitnya miom. Nah, miomnya udah sembuh, dia sakit telinga. Entah kenapa dia main tempel aja, sembuh, Bu. Nanya udah nempel kan? Saya mau jawab juga percuma ya. Begitu dia share, "Dok, bener nggak di sini kok tapi udah enakan ya?" Nanya, tapi udah enakan. Ya udah, saya bilang ya udah gitu. Jadi alhamdulillah banyak hal-hal yang ajaib. Terus yang amandel, ya, nggak usah operasi, pakai ini langsung tempel sini, kecil. Kalau yang lambung Bisa. Itu antara ulu hati dengan pusat. Bisa. Jadi itu. Ini cucu saya 2 bulan waktu itu harusnya operasi otak ya, harus bedah. Nah, pada saat itu ada cairan. Dokter banyak yang bilang harus operasi. Harus. Nah, akhirnya gimana? Di UN. Jadi aduh itu masalah perlu. Oh, tinggal dikirim, Bu. Tinggal suruh, nanti saya kasih titiknya. Titiknya ada nggak di situ, Nak? Nih, titiknya nanti kita belajar ini, Bu. Di pos Indonesia. Ya, titik. Ini Pak, udah saya buktikan belasan tahun saya praktek dengan titik ini. Titik inilah titik top chair, titik segala yang nantinya kita akan belajar. Nah, ilmunya mahal, tapi begitu itu saya wakafkan, karena dengan pengalaman kan, ya saya memang bayar untuk ini semua, tapi untuk masyarakat saya wakafkan gratis. Jadi nanti kita bikin pelatihan. Jadi banyak yang berdaya ya Pak ya. Minimal anak nggak nafsu makan jangan diceples. Nah, nanti kita akan masuk ke TK PAUD, Pak. Kita ada namanya minum susu gratis dan cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan yang TK PAUD nanti ini Pak, amandel sama telinga. Nih, yang rawan itu anak. Iya. Jadi nanti kita akan ada cek ini gratis semuanya, Pak. Gratis. Jadi intinya Pak, saya TFST adalah orang-orang yang makanya tadi ibu atau Susna Arif juga mending sering ibu. kami nggak mau yang hanya sekedar ada manfaatnya kan, biasa-biasa saja. Kalau paket sembako mah banyak yang bisa. Ada pelatihan. Tapi Bu Haji memberikan Bobon sesuatu yang akan dikatakan jalannya masalahnya itu kami. Dan memang dokter kan basicnya ya. Iya, saya basicnya. Lebih mantap gitu. lebih bermanfaat gitu ya buat Ini kan dokter ilmu kan. daripada sekarang di ini pembangunan buat ini lebih bermanfaat kesehatan Ya kan gini. buat saya gitu. Iya. Buat ibu-ibu. Jadi gini, daripada dikasih sembako lebih manfaat. Karena Iya. lebih mahal lah. Kesehatan itu kan mahal gitu. Iya betul. Makanya tadi di awal saya bilang Pak, biasanya pasien kalau ketemu saya daftar aja 50.000, aku puntur 150 dan 200 Pak. Kalau saya mau cari duit, mending saya cari duit Pak. Nah, tapi apa yang saya berikan ke pasien, semua saya bawa sekarang, itu saya gratisin. Lah kalau saya istilahnya tidak memiliki hati yang ikhlas, benar-benar karena Allah, ngapain Pak kalau capek-capek, mending saya dapat duit ya. Kan enak ya Bu ya, saya dicari gitu kan. Udah laris kayak gini, saya nggak pernah promosi orang pada datang. Nah dari situ saya melihat, oh kalau kayak gini caranya, mending saya ngelatih ngedidik juga masyarakat setempat. Kenapa? Pelatihan. Supaya hidupnya juga bermanfaat lagi Pak, ya kan? Itu terus gitu. Makanya saya bilang saya mewakafkan ilmu ini. Kenapa saya bilang wakaf? Karena ilmu ini sudah teruji oleh waktu oleh saya. Saya sudah praktekkan, bahkan ilmu ini pernah saya di depan seluruh terapis seluruh Indonesia yang ahli akupresur. Pak, kalau di Jakarta, satu pasien 500.000. Satu pasien 500.000. Satu pasien. Yang tadi chef, satu pasien 500.000. Bahkan 1 juta bisa. Tapi saya dari dulu nggak pernah bisa, Pak. Selalu saya gratisin. Ibunya niatnya ibadah. Iya, makanya. Ini sangat mulia ini. Betul. Jadi nggak pernah saya hargain, Pak. Amal yang berkesinambungan yang ngocor bagaikan air tuh. Ya. Saya sangat betul tuh. Saya sampai saya Makanya Pak, makanya sekarang saya ngajak. Saya baru kenal Lina itu kan ya. Tapi kenapa Lina tertarik untuk mendukung saya? Dengan semangat sekali saya kadang-kadang
Lina itu Pak, yang paling bawel daripada ini. Ini dulu bawel Pak, ya dulu. Dulu. Ternyata dia lebih-lebih. Kamu butuh apa ya? Coba Pak. Saya selama ini reses gak pernah ada yang minta. Gak ada yang minta lampu penerangan, jalan lingkungan, aspal gak ada. Nah, begitu ada bahasa tentang pokir, karena saya nggak ada yang minta, saya bingung kan mau nanya ke siapa. RW kan belum tentu ini saya, RT belum ngedukung saya. Telepon saya keluar Pak Ateng, langsung dikasih daftarnya Pak. Saya lihatin nanti daftar, coba punya bukan di sini kan istilahnya ya Pak ya, dapil baru dipindahin 1,5 bulan saya kerja, nggak kepikir sama saya kalau saya menang, nggak kerja aja gitu, tulus aja nolong bantu. Makanya saya kalau bantu tuh nggak pernah Pak, istilahnya saya pamer-pamerin, nggak pernah. Biarin aja, biar Allah yang nilai saya pantas apa tidak. Kayak kemarin Pak di RW 28 pulang dari Sumedang, saya kan kadang di dinas luar itu nyupir sendiri. Pulang dari Sumedang belum taruh tas, langsung datang ke PLN. Ternyata suratnya salah alamat. Yaitu kalau daerah Ciberem dan Molong masuknya ke UPL Cimahi Selatan, Ciberem ya kalau nggak salah. Ya kan ada UPL yang khusus. Nah ini suratnya ke kota. Jadi nggak nyampe ya. Nah jadi kita jangan berprasangka Dewan Kibul kemarin bilangnya katanya cepet gitu kan. Taunya Dewan Kibul. Nah jadi akhirnya karena diurus sendiri, saya langsung menemui ketua UPL bersama dengan suami tercinta. Ya, selamat datang Bapak Haji Bapak Purnomo. Terima kasih kehadirannya. Beliau adalah pimpinan DPRD. Cuman maaf karena kostumnya mengantar istri. Jadi tidak menggunakan kostum resmi, tapi nggak apa-apa ya. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Haji Bapak Purnomo. Karena jujur saja saya banyak meminjam nama beliau supaya cepat pengurusan apapun, karena beliau yang bisa langsung berdialog kepada petinggi-petinggi di Pemkot. Kalau saya hanya anggota. Nah sekali lagi yang saya cerita tentang tiang listrik. Alhamdulillah setelah kami urus sendiri nggak berapa lama, 2 hari kemudian jol, datanglah PLN ini ke lokasi. Dilihat-lihat, oh ternyata nggak bisa hanya geser aja, harus nambah, tiangnya harus 2 atau 3. Oh iya mangga, udah dikerjakan dan sebagainya. Saya paham betul, RT RW itu tidak punya dana yang untuk bisa memfasilitasi para pekerja, betul ya Bapak Ibu. Saya juga ngasih Pak untuk mami mereka, untuk rokok mereka, untuk kopi mereka, untuk makan dan minum mereka. Saya titipkan itu pada para pengurus dan kenapa? Karena saya sadar saya bagian dari jembatan untuk kemaslahatan. Nah akhirnya bergeserlah. Dan kemarin saya jalan kaki dengan Teh Lina, saya senang belusukan jalan kaki. Saya lihat udah bersih dan masyarakat di situ udah nggak nyangkut lagi kalau bawa dagangan. Tadinya mah udah kecil di tengah-tengah Pak, kebayang tuh kalau ada yang bawa itu ya bakso atau apa ya Pak ya. Oh, kemudian bawa karung apa nyangkut dan tiangnya udah mengecil jalannya, tiangnya udah mau doyong gitu. Dan ternyata saya baru tahu, namanya juga baru belajar ya, tiang itu menggeser itu. Saya pernah dengar 5-7 juta tiang teh. Halo. Tapi ini di Ciberem gratis, teman-teman. Ya. Kalau saya mau cuek di sana bisa, ya. Ngapain pusing tiang listrik bukan urusan gue. Betul nggak? Tapi dengan izin Allah, karena tadi hati yang selalu bertanya kepada Allah, peran saya menjadi dewan ini harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Nah kalau saya main-main dengan peran ini, sayang banget ya. Beribu-ribu orang pengen jadi dewan, saya nggak pengen aja, Allah jadikan. Saya nggak pengen, tanya suami saya, betul nggak? Ini nih, tiap malam, udah cocok jadi dewan, udah. Ini teh cepet teh, ya Allah panas. Udah lah ya, nggak usah. Udah ayah aja. Saya mah makmum aja, udah
saya udah bersyukur jadi istri, jadi ibu, jadi dokter, udah cukup peran saya. Ini tiap malam sebulan, akhirnya mama ya, udah, saya daftar, saya gitu. Tapi jangan harap saya bikin kegiatan seperti yang lain-lain. Saya mah caranya beda. Saya mau berusukan, saya mau nolong aja, bodo amat deh, mau menang, mau enggak, saya nggak peduli. Saya gitu. Lah kok malah yang cewek-cewek cuma 1,5 bulan ya, ini saksinya Bang Lomo ya, tepuk tangan untuk Bang Lomo. Ya, bayangkan saya ketemu Bang Lomo itu awal Januari, kita baru kerja Februari 2019 kan sama ya. Bayangkan ini cuma 1 bulan. Kalau secara logika nggak akan mungkin saya menang. Maka itu keajaiban saya dan suami saya jadi dewa, apalagi papa memang boro-boro terjun. Yang pertama dia sama sekali tidak terjun, 7 bulan tidak ada sama sekali sosialisasi, hanya cari sholat tepat waktu, cari bagaimana dia bisa ngaji, cari bagaimana dia menuju surganya. Lah kok malah dapat. Maka itu kita bersama-sama menjadi saksi sejarah kami berdua, jadi dengan luar biasanya Allah takdirkan kami jadi. Jangan ragu-ragu, sampaikan apa yang ada kendala di RT RW atau di warga Bapak Ibu semua. Kemudian ada kebutuhan apa di lingkungan Bapak Ibu semua, seperti kebutuhan misalkan working jalan, paving block, lampu penerangan, PJG, terus tadi juga misalkan seperti ibu kader kami sampaikan, ada misalkan insentif guru ngaji, itu sampaikan tidak apa-apa, karena memang tugas anggota dewan itu yaitu menampung aspirasi dari masyarakat di dapilnya. Seperti dokter Irma dapil di Ciberem. Jadi kalau dokter Irma datang ke satu RW di Ciberem atau RW di Melong, mendengarkan gagasan-gagasan atau pengajuan atau ada masalah-masalah apa, sampaikan ke dokter Irma di wilayah Melong ini atau Ciberem. Nah itu nanti disampaikan kepada pemerintah Kota Cimahi untuk eksekusi dilaksanakan. Nah, seperti 2024 ini dan 2025 ini, Dokter Irma sudah menyampaikan, mengajukan untuk adanya pembangunan jalan, pembangunan taman, dan masih banyak lagi ya. Saya saat itu awal terus lihat data soalnya. Nah itu sudah dibahas pada anggaran di 2003 November kemarin, dan kebetulan itu sudah bentuk palu. Jadi pengajuan Bapak Ibu yang di Melong dan di Ciberem untuk anggaran 2024 sama 2025 insya Allah. Seperti contohnya kemarin saya ada lagi susulan dari RW SMP 14 SMP 4 ini juga sudah di ACC, tinggal dibutuhkan SMP 4 itu rencana anggaran biayanya dibutuhkan berapa. Nah ini juga yang diperjuangkan Dokter Irma itu. Nah, jadi intinya reses ini adalah menampung aspirasi, menampung gagasan, menampung pengajuan, menampung aduan-aduan apa saja. Tapi tidak perlu harus dalam reses ini. Misalkan ada pertemuan di RW ini, contohnya Dokter Irma sedang keliling di RW di Ciberem, di Melong. Misalkan ada ketemu lagi dengan Bapak Ibu di Ciberem atau di Melong, itu bisa disampaikan ada kendala apa, ada
insya Allah kita bisa silaturahmi lagi. Dari saya cukup sementara. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas silaturahmi ini. Insya Allah bisa kita silaturahmi lagi pada acara-acara SS seperti ini. Demikian.